Aku memang datang tepat waktu. Tapi segala sesuatunya terlihat ganjil. Ucap Khalid mengingat-ingat sesuatu. Terlihat ganjil bagaimana? Pak. Ya, semuanya terlihat ganjil. Awalnya ada seseorang yang menelpon saya dan ingin bertemu. Lalu tiba-tiba saja saya merasa tak mengenal nomor itu. Karena panik tadi saya buru-buru meninggalkan Humairah. Tapi, kenapa Tuan bisa kembali? Saya kembali karena melihat kalian di tempat parkir. Saya pikir kenapa Atun, Hasanah, Sri, dan Bu Asri meninggalkan Humairah sendirian. Kami yang diperintahkan oleh Pak Immanuel. Kata Pak Immanuel ada sesuatu yang tertinggal di tempat parkir. Ternyata Immanuel si brengsek itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Rasanya aku benar-benar kesal. Ucap Khalid mengepalkan tangan. Sudahlah. Sudah. Pak, sudah. Jangan berkelahi dengannya. Nanti Bapak bisa masuk penjara. Semua terdiam. Hanya sesekali isak tangis Humairah yang terdengar. Lalu, suara riang tawa anak-anak terbuai angin menuju pavilion. Ketiganya bermain bersama Pak Tarno dengan riang gembira. Lalu, ponsel Humairah berdering. Suara nyaring dari seberang sana mengagetkannya. Padahal hari itu perasaan Humairah sedang tak baik-baik saja. Tetapi ada sebuah hal lainnya yang kembali membuatnya terluka dan berdarah. Halo, Assalamualaikum, Mama Nurjanah. Ada apa? Gak usah panggil aku Mama. Mama, aku bukan Mama mertua kamu lagi. Di mana kamu? Kami mau mengirimkan surat perceraianmu dan Chandra. Humairah mengucap istighfar, lalu menyeka ujung matanya. Mungkin Humairah dan Chandra adalah pasangan yang memang ditakdirkan untuk berpisah. Walaupun sekuat tenaga Humairah sudah berusaha untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Baik, Ma. Nanti siang ini Humairah kabari lokasinya. Ah, nggak usah. Kamu sok penting banget. Sih, biar kami yang share lokasinya. Kami tunggu 1 jam lagi. Nah itu dia lokasinya sudah dikirim oleh Marsha. Humairah membuka ponselnya, lalu memeriksa. Ia kembali memasang wajah sendu, lalu mengganggu perlahan. Iya, Ma. Humairah siap-siap dulu. Humairah menghela napas, memeluk Bu Asri dan kembali menangis di pelukannya. Hari ini mungkin saya akan bercerai, Bu. Ucapnya. Khalid terkejut, tetapi tak heran malah merasa bersyukur. Pun demikian dengan Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri yang malah mengucap hamdalah. Humairah terkejut dengan reaksi yang seperti itu. Maaf, Humairah. Tapi kami pikir suami dan mertua kamu itu nggak cocok untuk berada dalam kehidupan kamu. Mereka benar-benar sampah dan payah. Ucap Atun dengan berapi-api. Mana? Lihat ponselmu. Di mana mereka akan bertemu dengan kamu? Tanya Khalid memeriksa ponsel Humairah. Tiba-tiba saja salah seorang asisten rumah tangga Khalid yang lain bersama seorang perawat datang sambil mendorong Victoria. Ada apa ini, Khalid? Kenapa Humairah menangis? Nyonya. Ucap Humairah menghambur ke arah Victoria, lalu menangis di pangkuannya. Ada apa ini? Nah, kenapa kamu menangis? Apakah Khalid menyakitimu? Humairah menggeleng, tetapi masih tetap menangis. Air matanya tumpah ruah. Victoria ikut merasakan kesedihan seolah Humairah adalah putrinya sendiri. Kalau kamu terus-terusan nangis, gimana Mama bisa ngerti? Humairah. Iya, Humairah dilecehkan. Nyonya, sama Pak Immanuel. Apa? Dilecehkan? Kamu ini gimana? Sih, Khalid. Masa pria hidung belang seperti itu dikenalkan sama Humairah? Kamu nggak pilih-pilih. Maaf. Ma, tadinya Khalid pikir Pak Immanuel itu pria yang baik. Kamu itu benar-benar masih lugu dan polos. Khalid. Masa tidak bisa menilai orang lain? Mama 1 kali ketemu aja sudah bisa langsung nilai orang itu seperti apa. Sudahlah, jangan nangis. Maira sedih. Nyonya. Masih aja Nyonya panggilnya. Ucap Victoria memasang wajah garang. Maaf, Ma. Maira cuman takut.
Soalnya katanya Pak Immanuel itu adalah seseorang yang penting dalam bisnisnya Pak Khalid. Humaira takut Pak Khalid mengalami kerugian yang cukup besar. Ah, sudahlah, Humaira. Tak perlu dipikirkan hal yang seperti itu. Kita memang perlu jauh dari orang-orang toksik karena akan membuat diri kita susah. Aura-aura buruk juga nggak baik dalam kehidupan kita. Biarkan saja Allah menghempaskannya jauh. Tapi, kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Victoria, memeriksa keadaan Humaira. Sudah, nanti lagi ngobrolnya. Ma, soalnya Humaira mau ketemu ibu mertuanya. Untuk apa kamu ketemu ibu mertua kamu? Maira disuruh tanda tangan surat cerai. Ma, ya, baguslah kalau begitu Mama dukung. Kamu dandan yang cantik, pergi ke salon pakai pakaian yang terbaik. Jangan lupa pakai perhiasan yang mahal. Khalid dan yang lain bantu Humaira untuk siap-siap. Nih, pakai black cat Mama. Ucap Victoria sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam dompet mahalnya. Yeay. Ayo, Mbak Maira, akan kami temani. Ucap Atun bersemangat. Tapi, Nyonya, apakah Nyonya Victoria nggak apa-apa kami semua nemenin Humaira? Nggak apa-apa, anak-anak juga ditinggal aja. Kan ada Tarno, ada Suci, dan ada Ina. Ayo, cepat berangkat. Kalian kan mau makeover Maira dulu. Semua sangat kegirangan. Buru-buru mencium punggung tangan Victoria dan berpamitan masuk ke dalam sebuah mobil. Kita cari klinik terdekat saja lakukan perawatan kilat 30 menit. Kebetulan di salah satu mall di dekat tempat yang akan dikunjungi oleh Humaira ada klinik kecantikan, butik, dan segala sesuatunya begitu lengkap di sana. Mereka berenam buru-buru naik ke tangga elevator menuju klinik. Lakukan yang paling cepat. Kami punya waktu 30 menit saja. Ucap Khalid sambil meletakkan black chart-nya di atas meja resepsionis. Resepsionis itu membungkukkan sedikit badannya dan meminta Khalid menunggu di dalam sebuah ruangan. Humaira ditemani Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri melakukan perawatan. Humaira terlihat kebingungan dengan Kiku. Bu Asri malah menertawakannya. Enggak apa-apa, Mbak Maira. Latihan jadi orang kaya. Rileks aja. Kita cuma punya waktu 30 menit. Misik Bu Asri. Humaira mengangguk saat matanya ditutup oleh sebuah alat, lalu beberapa detik kemudian wajahnya tiba-tiba saja terasa cakat lekit. Hingga akhirnya perawatan itu selesai. Selepas dari sana, Humaira mampir ke sebuah butik mahal. Harga barang yang ada di sana tertera puluhan juta rupiah. Humaira geleng-geleng kepala saat Khalid memaksanya untuk memilih sebuah pakaian dan kerudung, sepatu, tas, juga aksesoris. Humaira keluar dari butik, tetapi Bu Asri menariknya kembali. Atun dan Hasanah geleng-geleng kepala. Ia merasa lucu karena Humaira begitu polos dan lugunya. Beberapa kali Humaira berganti pakaian, tetapi akhirnya Khalid memutuskan sebuah pilihan. Sebuah gaun indah motif flora bunga-bunga berwarna pastel dengan kerudung warna senada. Hiasan berlian tersemat di jarinya yang cantik, lalu sebuah tas berharga belasan juta. Sepatumu jangan sepatu lepek itu lagi dipakai. Ucap Khalid sambil membuangnya ke arah kotak sampah, lalu memilih sebuah high heels untuk dikenakan Humaira. Tapi, Pak, saya nggak biasa pakai high heels seperti ini. Sudahlah. Jangan banyak ngoceh. Waktunya sebentar lagi. Bu Asri dan Hasanah membantu Humaira untuk berjalan dengan anggun. Jangan bungkuk seperti itu, angkat dagumu. Tunjukkan kepada suami dan mertuamu yang bodoh itu karena kalau mereka benar-benar sangat rugi karena sudah membuangmu. Terakhir sentuhan parfum mahal. Mereka mampir ke sebuah butik parfum internasional. Lalu Khalid memilihkan sebuah parfum dalam botol kaca berbentuk hati berwarna marun. Humaira berjalan dengan langkah tenang menuju ke sebuah restoran tak jauh dari tempat mereka membeli parfum. Sementara Khalid, Bu Asri, Atun, Hasanah, dan Sri mengawasi dari kejauhan dari meja yang lain. Gila banget Mbak Maira menjelma menjadi nyonya sosialita. Lihatlah, siapa dulu dong yang ngajarin. Ucap Asri merasa bangga.
Khalid tersenyum. Apalagi ketika Humaira berhasil membuat Chandra, Marsha, dan Nurjana tercengang. Mana suratnya? Cepat, saya tak punya banyak waktu. Saya sibuk, ucap Humaira sambil mengeluarkan sebuah bolpoin tinta yang sudah disiapkan Khalid. Chandra membuka kacamatanya. Pria itu tercengang melihat seorang wanita yang berbeda 180 derajat dari seorang wanita yang biasanya ia lihat setiap hari di rumah. Mengenakan dasar bolong, badan bau bawang dengan wajah yang penuh keringat. Humaira, benar kamu ini Humaira? Tanya Chandra tak percaya. Marsha memukul wajah dan tangan Chandra beberapa kali. Saat terlihat jelas dari mata Chandra yang tak berkedip memandangi wanita di hadapan yang sebentar lagi statusnya akan berubah menjadi mantan istri. Sementara Khalid, Bu Asri, Atun, Hasanah, dan Sri tampak kegirangan mendapati ekspresi bodoh dari Chandra. Sepertinya Humaira akan terlepas dari jeratan neraka. Gumam Atun dalam hati. Merasa senang ketika Atun pertama kali bertemu dengan Humaira. Terlihat Humaira adalah wanita yang sangat menderita. Entah mengapa Atun merasa berbahagia hari itu. Tak terasa menitikan air matanya. Kenapa kamu menangis, Tun? Iya, Bu Asri. Soalnya Atun seneng banget Mbak Maira akhirnya bahagia juga. Bu Asri tak memberikan reaksinya. Hatinya merasakan sesuatu, lalu memandangi majikannya yang tampak tak berkedip. Tuan kenapa? Ah, nggak apa-apa, Bu Asri. Rasanya amat sangat disayangkan. Apanya yang disayangkan? Ya Humaira. Kenapa Tuan berpikir amat sangat disayangkan? Ya maksud saya, kenapa wanita sebaik Humaira disia-siakan suaminya? Bukankah itu tindakan hal yang bodoh? Mau bagaimana lagi? Tuan, terkadang kita perlu merasa disakiti untuk merasakan yang terbaik. Kita perlu menangis untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita perlu berdarah-darah untuk akhirnya meraih pelangi dengan indah. Ucap Bu Asri dengan penuh penekanan. Semua yang ada di sana mendengarkan dengan baik. Ya, apa yang dikatakan Bu Asri memang benar. Setelah ini kita berharap bahwa Mbak Maira akan mendapatkan kebahagiaannya walaupun ia berstatus sebagai single mom. Apa ada lagi yang perlu ditandatangani? Tanya Humaira tampak terburu dan tergesa-gesa ingin meninggalkan tempat itu. Tidak perlu. Tidak usah. Pergilah. Baiklah kalau begitu. Maira nggak akan minta apapun dari Mas Chandra. Maira hanya minta hak asuh atas cinta. Maira juga nggak perlu satu peser pun uang Mas Chandra. Kir banget kamu. Siapa yang mau kasih uang sepeser pun untuk cinta? Kami juga nggak tahu apakah cinta itu benar-benar anak kamu dari Chandra atau bukan. Ucap Nurjana sengaja untuk menyakiti Humaira. Entah apa tujuannya. Mama, jaga mulut Mama. Hati-hati kalau bicara. Cinta itu anak dan benih Mas Chandra. Humaira nggak pernah berhubungan dengan pria lain. Humaira. Tampangmu saja yang alim. Aku tahu bagaimana kelakuanmu di luar sana. Ucap Nurjana, lalu tertawa terbahak. Astagfirullahaladzim. Mama merasa tersaingi dengan keadaan Humaira sekarang. Jadi Mama mengatakan apa saja untuk memuaskan hati Mama. Kasihan sekali Mama. Ucap Humaira seolah tak ingin terpengaruh dengan perkataan itu. Ya sudah kalau tidak mau mengakui cinta sebagai bagian dari keluarga Mama, tak masalah. Tapi, jangan minta tolong. Jangan berkata bahwa itu adalah cucu saya, bahwa itu adalah anak saya. Jangan pernah kalian katakan seperti itu. Cinta akan dibesarkan oleh tangan Maira sendiri. Suatu saat ketika ia menjadi luar biasa, jangan berharap bisa menatapnya. Chandra masih tertegun memandangi mantan istrinya. Nurjana semakin sengit apalagi dengan Marsha dia tak menyangka kalau wanita berbau bawang yang pernah ditemuinya beberapa waktu lalu menjelma sebagai seorang nyonya sosialita yang memiliki kekayaan luar biasa. Humaira berjalan dengan anggun perlahan padahal ia seolah tak memiliki tulang sama sekali. Tubuhnya benar-benar gemetar menahan amarah dan kesal yang campur aduk di dalam dirinya. Ia menangis, tapi disembunyikan. Setelah sampai pada titik tempat Khalid dan yang lain menunggu,
Tubuhnya gemetar dan luruh ke lantai. Atun dan Hasanah buru-buru memapah Humaira untuk duduk. Air matanya tumpah ruah di sana. Ya Allah ya Rob, sudahlah mereka zalim. Tapi malah memfitnah Mairah. Ucapnya menyeka ujung matanya dengan gaun mahal yang dibelikan Khalid. Khalid geleng-geleng kepala. Wanita ini memang tak bisa diajari untuk elegan. Kau bisa menghapus air matamu dengan tisu atau sapu tangan. Jangan mengelap ingus seperti anak SD yang baru masuk sekolah. Ucap Khalid yang disambut oleh kekehan oleh Atun dan Hasanah. Katakan semua yang kalian bicarakan di sana, nak. Siapa tahu perasaanmu menjadi lega. Enggak, Bu Asri. Enggak apa-apa. Maira sekarang udah lega kok. Enggak baik menceritakan aib suami dan mertua sendiri. Ya sudah kalau kamu enggak mau cerita. Enggak apa-apa. Setelah hari ini jadilah seorang wanita yang kuat dan tangguh. Besarkan cinta dengan baik. Humaira mengangguk, menyesap strawberry squishy yang ada di hadapannya. Khalid mendelik, padahal minuman itu adalah miliknya. Tetapi tetap membiarkannya begitu saja. Setelah dari restoran, mereka pulang ke rumah. Humaira berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Victoria karena sudah meminjamkan limited card-nya. Nyonya, terima kasih banyak. Apa yang bisa Maira lakukan agar Nyonya bisa merasa sepadan karena sudah meminjamkan limit card itu? Tagihannya sangat banyak. Nyonya, sampai puluhan juta. Maira enggak tahu kapan bisa membayar semuanya. Ah sudahlah, jangan terlalu repot. Bagaimana kalau buatkan saya sarapan setiap pagi, makan siang, dan makan malam yang enak dan sehat. Saya rasa itu setimpal untuk kamu, Maira. Setelah ini kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri. Jadilah wanita yang hebat. Tunjukkan kepada keluarga mantan suamimu kalau kamu bisa berdiri dan tak akan ada satu aral melintang apapun yang bisa mengalahkanmu. Ucap Victoria memberikan selamat. Bahu Humaira kembali terguncang. Sementara Khalid tampak menyaksikan kedekatan itu dari balik pintu. Victoria banyak memberikan nasihat. Tentu saja Humaira mau mendengarkan satu persatu. Entah mengapa Victoria merasa tak pernah berbuat seperti itu kepada menantunya. Eliza memang menantu yang baik. Tapi jarang sekali mereka mengobrol berdua dengan sangat akrab dan dari hati ke hati. Nyonya, Maira pamit undur diri dulu. Soalnya sebentar lagi maghrib. Biasanya Cinta dan Maira sholat jamaah sama-sama. Ya sudah kalau begitu, baiklah. Kamu semangat ya. Udah nggak usah diingat-ingat lagi kejadian yang lalu. Baik, Nyonya. Terima kasih. Dan satu lagi Humaira, berhentilah memanggil saya Nyonya. Panggil saya dengan sebutan Mama. Maaf. Ma, Humaira belum terbiasa. Ya sudah kalau begitu pergilah. Mama mau bicarakan sesuatu dengan Khalid. Khalid yang berdiri di ambang pintu berpapasan dengan Humaira. Wajahnya tampak sembab merah muda, apalagi hidungnya yang pendek terlihat semakin lucu dan menggemaskan. Mungkin karena seringnya dipencet. Khalid berbisik kepada Humaira. Jangan menyisihkan ingus di lengan bajumu itu. Benar-benar menjijikan dan jorok. Kau itu sudah jadi wanita elegan sekarang. Humaira tadinya masih ingin menangis. Tetapi ia tertawa ketika mendengar ungkapan dari Khalid itu. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Tuan. Akan Maira ingat. Victoria masih duduk di tepian ranjang. Khalid duduk di sebelahnya sambil memijat pelan punggung dan pinggang ibunya. Mana Eliza? Khalid juga nggak tahu, Ma, tapi Khalid ingin marah sama dia. Sudahlah, jangan terlalu sering marah-marah kepadanya. Tak baik didengarkan anak-anak. Tapi, Ma, Eliza sudah kelewatan. Mama tahu tanpa kamu ceritakan. Mama tahu semua apa yang ia lakukan di luar sana. Kamu sudah cukup bersabar. Kita beri satu kesempatan kepada Eliza, jika memang dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, kau bisa membuangnya kapan saja, Khalid. Bersambung.